Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Syahda Nabila dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam dan berasal dari Lokal C Angkatan 2021. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang diminta oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Naita Noviasari SPD MPD, maka saya akan membuat video pembelajaran dengan tema mengetahui berbagai jenis sumber daya energi dan usaha kita sebagai manusia untuk melestarikannya. Nah, adapun pembahasan pertama, yaitu bagian A, ada jenis-jenis sumber daya energi. Nah, sumber daya energi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya energi konvensional dan yang non-konvensional. Adapun yang pertama, sumber daya energi non-konvensional. Nah, apa yang dimaksud sumber daya energi konvensional ini? Ya, jadi maksudnya itu adalah sumber daya energi yang diambil atau yang berasal dari alam yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tapi dengan menggunakan teknologi yang alami atau yang natural. Adapun contoh dari sumber daya energi konvensional ini yaitu yang pertama ada batu bara, yang kedua minyak bumi, yang ketiga gas alam, dan yang terakhir yaitu energi nuklir. Adapun pembahasan kedua yaitu sumber daya energi yang non konvensional. Jadi maksudnya sumber daya energi non konvensional ini adalah sumber daya energi yang diambil atau yang berasal dari alam juga dan sering digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi diambilnya itu dengan menggunakan penemuan teknologi yang lebih canggih sehingga menjadi bentuk yang lebih praktis untuk digunakan. Adapun contoh dari sumber daya energi non konvensional ini yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ada biomasa, energi angin, energi matahari, energi dari laut, dan energi dari panas bumi. Baik, itu untuk pembagian dari jenis-jenis sumber daya energi. Saya lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu usaha-usaha manusia dalam melestarikan sumber daya alam atau energi tersebut. Nah, adapun yang pertama yaitu dalam bidang kehutanan, yaitu penebangan pohon dan penanaman kembali agar dilakukan dengan seimbang sehingga hutan itu akan tetap lestari. Yang kedua, memperketat pengawasan terhadap penebangan-penebangan yang liar dan memberikan hukuman yang berat kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun yang terakhir yaitu penebangan pohon harus dilakukan secara bijaksana, yaitu pohon yang ditebang itu hendaknya yang besar dan tua agar pohon-pohon yang kecil itu dapat tumbuh subur kembali. Lanjut bidang kedua yaitu bidang pertanian. Yang pertama, mengubah sistem pertanian berladang atau yang berpindah-pindah menjadi pertanian menetap seperti sawah, perkebunan, tegalan, dan sebagainya. Yang kedua, pertanian yang dilakukan pada lahan yang tidak rata atau curam dapat dibangun sebuah sengkedan sehingga bahaya erosi itu dapat diperkecil atau diminimalisir. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan pestisida yang banyak digunakan untuk pemberantasan hama tanaman dengan cara memperbanyak predator atau binatang pemakan hama tanaman karena pemakaian pestisida ini apalagi secara berlebihan dapat mencemarkan air dan tanah yang ditanami tanaman tersebut. Selanjutnya dalam bidang industri. Yang pertama, limbah-limbah industri yang akan dibuang ke dalam tanah maupun ke perairan haruslah dinetralkan lebih dahulu sehingga
sehingga limbah yang dibuang tersebut telah bebas dari bahan-bahan pencemar. Oleh karena itu, setiap industri ini diwajibkan untuk membuat pengolahan limbah industri. Yang kedua, untuk mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh asap industri yang berasal dari pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida dan juga karbon monoksida, diwajibkan untuk melakukan penghijauan di lingkungan sekitarnya. Penghijauan yaitu menanami lahan atau halaman-halaman dengan tumbuhan hijau, sehingga udara kotor tersebut itu dapat dihirup oleh tumbuhan hijau tersebut dan dapat menghasilkan oksigen yang bersih. Yang ketiga, mengurangi pemakaian bahan bakar minyak bumi dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi listrik yang dihasilkan PLTA, energi panas bumi, sinar matahari, energi angin, dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.